Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Afifka akan menyajikan pengolahan data menggunakan aplikasi Epidata dan SPSS. Pertama, kita buka aplikasi Epidata, kita masukkan data dari data kuesioner berdasarkan yang sudah tertera di soal UTS manajemen data. Kita masukkan, kemudian kita beri variabel name atau pengkodiannya. Seperti di tanggal, kita kasih kurung kurawal pada bagian tanggal. Kemudian di nama kakak kita kasih nama. Syarat dari pemberian nama variabel ini adalah maksimal 8 karakter dan tidak boleh sama antara variabel nama yang satu dengan yang lainnya. Pada tempat pembuangan sampah kita beri tempah. Kemudian terakhir pada penderita penyakit diare kita beri kode diare. Selanjutnya kita kasih field pick name-nya, kita tekan field pick list. Pada tanggal langsung kita klik di date, kita pilih yang otomatis saja, today, yang otomatis yang paling atas, kemudian kita insert. Selanjutnya pada nama kita pilih teks, kita kasih length-nya tuh sesuai dengan berapa kira-kira jumlah nama responden hurufnya tuh. Di sini saya misalkan adalah 25 huruf, kemudian saya insert. Selanjutnya pada umur saya akan ambil di numerik. Karena umurnya ini ada yang puluhan, maka saya akan kasih 2 buah kotak di sana dengan menekan di bagian atasnya tuh 2 buah, kemudian insert. Selanjutnya pada pendidikan kasih 1, begitu seterusnya sampai yang terakhir kita kasih 1 sesuai dengan kondisinya. Sampai yang terakhir di penyakit diare juga saya kasih 1, kemudian di insert, di close. Kemudian kita lihat preview datanya. Jika rasanya sudah rapi dan sudah benar, kita lihat sampai bawah. Kemudian kita make data file. Kita oke-kan saja, kita ikuti perintahnya dan ubah namanya. Kemudian setelah kita ubah nama filenya, kita klik OK, kita okekan. Untuk mengubah namanya, untuk menyimpannya, usahakan di tempat yang mudah kita temukan nantinya. Setelah itu kita close program aja, close yang bagian tadi. Kemudian kita, ini masih di save. Sini saya membuat nama saya adalah Salma Afifka. Saya menyertakan NIM di sana. Dan tulisan mandat. Setelah itu kita klik X kecil di sudut kanan, baru kita cek datanya. Kita ambil file yang sudah kita simpan tadi, kemudian kita open. Maka dia akan otomatis ketika kolom di sudut kanan sudah muncul, maka langsung kita isi di rank legal dan jamnya. Untuk nama dan umur kita kosongkan karena tidak ada yang perlu diisi. Selanjutnya untuk pendidikan kita buat 1-4 di rank legalnya karena ada 4 pilihan. Untuk jamnya tidak ada. Begitupun dengan pekerjaan. Tujuan dari pengecekan ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat entry data. Selanjutnya pada di pertanyaan pertama, di sini ada jam. Jika jawabannya ya, maka kita buat 1 di jam 1 besar dari klik yang nomor 2, maka dia akan otomatis ke kode atau variable name yang nomor 2. Begitupun dengan jawaban tidak. Setelah kita buat ini, setelah muncul ya, maka kita klik koma, kita buat lagi jawabannya 2 besar dari, dan klik kolom pada nomor 3, maka dia akan otomatis tertulis kode tidak. Kemudian klik save. Setelah kita buat
Setelah kita selesai mencek semuanya, kita langsung ke save dan kita entry data. Di sini saya proses klik entry-nya terlewatkan karena ini sedikit error tadi pada saat pengangkatan videonya terlalu besar. Jadi di halaman utama Epidata itu ada enter data, langsung kita klik di sana dan kita isikan data respondennya sesuai dengan yang sudah ada. Setelah itu kita save, record, kemudian kita ekspor data ke SPSS. Setelah kita ekspor data ke SPSS, maka kita ikuti petunjuk-petunjuknya, di-oke-kan saja. Setelah itu kita akan diarahkan ke aplikasi SPSS. Kemudian untuk soal pertama, karena di sana rata-rata responden dan berat sampah, langsung kita klik analyze, deskriptif, kemudian frequency, kita masukkan umur dan berat sampah, kemudian kita edit di statistiknya, kita ambil main, di chartnya kita ambil pie chart. Di sini agak error karena filenya terlalu berat. Setelah itu kita akan diarahkan ke output datanya. Di sini bisa terlihat ada mainnya. Setelah itu kita pindahkan tabel tadi ke lembar jawaban UTS-nya. Kita buatlah tabel baru supaya terlihat lebih rapi dan buat kesimpulannya. Jadi rata-rata umur respondennya adalah 40,20 atau 40 tahun, sedangkan rata-rata berat sampahnya adalah 4,533 kg yang dihasilkan dari 15 responden. Di sini akan saya percepat aja. Untuk hasilnya nanti saya kirim dalam bentuk Word ke Bapak karena untuk mengurangi ukuran file videonya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan nomor 2, yaitu tentang proporsi pendidikan responden, pekerjaan, tempat sampah, dan kejadian diare. Di sini kita langsung di sini kita isikan dulu value masing-masingnya. Setelah kita isi semuanya, baru nanti kita ke transform. Kita ke transform ke yang different. Kemudian kita klik pada kerja, kita buat di name-nya tuh kerja cut atau cut kerja untuk kategori kerja. Kemudian kita change, langsung ke all. Ini value-nya tuh nanti kita setelah kita klik di all and new value-nya tuh sebelumnya kalau bisa langsung boleh kita tekan change, kalau enggak langsung ke all new value. Kita pada ranknya kita isi 1, kemudian di true-nya itu 3 dan di value-nya 1. Selanjutnya kita add, kemudian di all value itu kita kemudian kita masukkan no add, baru kita continue. Kita ininya karena belum diceng, kita klik change, baru kita oke kan, maka akan keluar outputnya seperti berikut. Setelah ada outputnya, kita kembali ke SPSS yang tadi. Setelah itu kita kasih value-nya 1 bekerja, 2 tidak bekerja. Langsung kita ke analyze, kita pilih deskriptif, kita pilih frequency, kemudian kita masukkanlah variabel-variabel tadi seperti pendidikan, pekerjaan, tempat sampah, diare, kategori kerja sesuai yang ada pada soal yang dibutuhkan soal. Kemudian kita klik histogram, pie chart, percentage, continue. Setelah itu akan keluar output seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke mohon maaf ini agak lambat sedikit, ke pie chart, percentage, continue. Oke, maka akan keluar output seperti ini. Maaf karena ada suara gangguan-gangguan, saya merekam di rumah di dekat pinggir jalan.
Setelah akan keluarkan output ini, kita buat presentasinya, klik 2 kali pada diagram tersebut, kemudian kita pilih sesuai yang ada di perintah tuh, yang pojok kiri atas tuh, yang bagian nomor 2, kemudian kita close saja setelah muncul presentasinya, kemudian kita close kan. Maka dia akan otomatis ada presentasinya. Begitupun dengan yang berikut. Begitupun dengan yang berikutnya, kita pindahkanlah ke lembar jawaban kita tadi. Kita pindahkan semuanya sesuai dengan perintah soalnya, dan kita buat kesimpulannya. Jadi proporsi pendidikan, karena ada 4, proporsi pendidikan responden adalah yang pertamanya tuh untuk SD. SD kita buat presentasinya tuh, ini agak lama ya, 26,67%. Oh maaf, ini untuk SD 20,00%. Maaf, ada reklamnya sedikit. 20,00%, atau sebanyak 3 orang responden. Selanjutnya untuk SMP, hasilnya tuh didapatkan 26,67%, atau sebanyak 4 orang responden. Lanjut ke yang SMA, jadi kita blok aja karena hasilnya tuh adalah sama. Untuk SMA hasilnya juga 26,67%, atau sebanyak 4 orang. Begitupun dengan perguruan tinggi. Sebanyak 26,67%, atau sebanyak 4 orang. Lanjut ke pekerjaan dan seterusnya sampai nanti ke yang diare tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, dia meminta persen dari umur. Sama itu untuk pertanyaan nomor 3, langsung aja kita ambil transform, kemudian kita pilih record yang different-nya, maka akan keluar tampilannya. Kita langsung klik di berat, kita ubah namanya tuh menjadi kategori atau cut berat. Di labelnya berarti kategori berat, all and new value-nya kita isikan. Jika di sini di rank lowest-nya kita buat saja 1, berarti value-nya tuh 1. Di rank high-nya tuh kita isi 2, maka di value-nya 0. Maka akan keluar hasil outputnya. Begitupun dengan yang dewasa muda, dewasa tua tadi, kita berikan perlakuan yang sama dengan umur tadi. Ya, kita ambil di umur, kita isi umur cut, di name-nya, di labelnya tuh kategori umur, kemudian kita change, baru kita isi di all new value-nya. Pada bagian lowest-nya tuh kita isi 40, berarti 40 tuh value-nya tuh 1. Untuk high-nya tuh kita buat 41 karena lebih dari 40, kita isi 0, kemudian kita add, kita continue, kita oke kan, langsung keluar hasil outputnya. Setelah hasil outputnya tuh keluar, kita pindah, belum lagi, kita ke analyze. Setelah analyze deskriptif, kita klik frequency, kita masukkan kategori umur dan kategori berat tadi, kita klik chart, kita isi pie, presentasi, kemudian kita oke kan, kemudian klik 2 kali pada
Nah, outputnya akan keluar. Kemudian kita klik 2 kali pada diagramnya, kita buat presentasinya seperti berikut caranya. Kemudian di close saja. Jika sudah muncul presentasinya, kita close. Begitupun dengan yang kategori umur, kita juga berikan presentasinya. Kita close. Setelah itu kita langsung pindahkan output hasil ini ke lembar jawaban UTS tadi. Nah, di sini kita akan memindahkannya seperti berikut. Kemudian kita, nah ya ini lagi yang satu lagi kita pindahkan. Oke, kita pastikan di sini. Barulah kita buat ada ini sedikit. Kita buat kesimpulannya. Berikut ada hasil dari pengolahan data menggunakan Epidata dan SPSS berdasarkan soal UTS manajemen data yang saya kerjakan. Bisa dilihat hasilnya. Itulah hasil-hasilnya sudah saya sajikan. Sekian dari saya. Saya sama Afifka mohon maaf jika ada kesalahan. Ini ada yang beberapa yang error karena dalam proses pengkatannya tadi filenya terlalu besar. Jadi terpaksa di-cut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.